Halo, kembali lagi di channel Beli Mobil, channel yang selalu memberikan info otomotif. Apa kabar semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu ya. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung aja tonton ulasan 6 mobil compact SUV berikut ini. Number 1. MG ZS. Merek Inggris MG, Morris Garage disebutnya. Resmi kembali ke Indonesia, namun di zaman modern ini, ia sudah berada di bawah payung SAIC, Motor Corporation, perusahaan plat merah Tiongkok. Ya, artinya MG jadi punya tali persaudaraan dengan Wuling. Tertarik dengan gemuknya pasar Indonesia, produk perdananya SUV kompak ZS. Mulai dari LED yang menawan sampai fitur yang dipunya. Ada lampu siang hari LED, keyless entry, dan tombol start-stop. Head unit 8 inci dengan ragam konektivitas, panoramic sunroof, dan fitur safety complete. MG ZS bermain di segmen LSUV compact yang banyak peminatnya. Ia cocok diadu langsung dengan Honda HR-V 15L dan Suzuki XX4 SX Cross. Lantaran punya konfigurasi kabin 5 seater dan kapasitas mesin yang sama. MG ditawarkan dalam dua varian tipe. XCT sebagai varian bawah seharga Rp255.800.000 dan Ignite yang paling lengkap fiturnya dibanderol Rp289.800.000. Pembedanya cuma dari kelengkapan fitur, interior, dan velg. Mesin yang digendongnya sama, 4 silinder DOHC 1498 cc dengan tenaga 114 PS dan torsi maksimum itu 150 Nm. Penyaluran output cuma ada otomatis 4 speed dengan mode perpindahan manual, yakni bisa disimpulkan kelebihan MG ZS ini dengan harga segitu sudah ada panoramic sunroof, fitur safety cukup lengkap, kualitas material kabin yang terlihat tidak murahan. Number 2. Kia Seltos menjadi pemain baru di segmen crossover compact. 3 varian ditawarkan oleh Kia untuk konsumen di Indonesia. Varian paling rendah adalah tipe E yang dibanderol Rp295 juta. Di atasnya ada iX dengan harga Rp320 juta dan ditutup oleh iX Plus dengan harga Rp355 juta. Di kelasnya Kia Seltos berhadapan dengan pemain lama seperti Honda HR-V, Suzuki S-Cross, Mazda CX-3, dan Hyundai Kona. Tentu, Kia Seltos harus punya keunggulan untuk melawan rival-rivalnya tersebut. Nah, salah satunya di sektor jantung mekanis. Ia menggendong mesin Kappa 4 silinder berkapasitas 1,4 liter dengan dorongan turbo, output 140 PS terlihat biasa. Namun kalau bicara torsi, lain cerita. Tenaga maksimum sebesar 242 Nm patut dibanggakan. Belum lagi dipadukan gearbox DCT 7 percepatan. Ini kemudian menjadi diferensiasi unik dibanding seluruh kompetitornya. Ragam fitur kelas premium juga dapat dirasakan konsumen, misalnya sunroof agar cahaya alami dan udara segar dapat memasuki kabin. Terdapat headlamp full LED nan terang. Selain itu, terdapat wireless charging untuk mengisi daya tanpa perlu mencolokkan kabel. Komponen infotainment disematkan fungsi Bluetooth Voice Recognition, USB, AUX, sampai Apple CarPlay dan Android Auto. Bisa disimpulkan kelebihan Seltos ialah memiliki mesin 1.4L turbo bertorsi besar, sensasi transmisi DCT, desain yang keren, kabin luas, fitur sangat memadai, harga tergolong murah. Number 3. Suzuki S-Cross. Meluncurnya mobil versi crossover yaitu Suzuki XX4 S-Cross ini pada tahun 2017. Jika melihat sisi eksteriornya, mobil yang termasuk segmen XUV ini memiliki tampang yang stylish, gagah, dan terkesan premium. Di sisi lain, PT SIS telah melakukan penyegaran pada mobil SUV andalannya ini yang kini terlihat lebih sporty dibandingkan generasi sebelumnya. Pada segmen dapur pacu, mesin Suzuki S-Cross ini masih menggunakan mesin tipe M15A DOHC VVT dengan kapasitas sebesar 1,5 liter dan 4 silinder. Performa yang dihasilkan diklaim mengeluarkan tenaga puncak 109 PS pada putaran 6000 rpm
serta torsi maksimal 138 Nm pada 4400 rpm. Selain itu, performa mobil ini disalurkan melalui pilihan transmisi otomatis 6 percepatan dan manual 5 percepatan. Number 4. Mazda CX-3. Harga Mazda CX-3 ini mulai dari 400 jutaan. Mazda CX-3 facelift resmi diperkenalkan di Gias 2018. Sepintas akan sulit membedakan tipe yang mana yang baru. Di depan grill kini dilapisi chrome dengan tarikan garis desain yang lebih mempertegas untuk sayap. Sementara di samping, Mazda menyematkan pelek baru plus ban yang lebih tebal untuk meningkatkan kenyamanan berkendara. Di interior, perubahannya juga minim. Paling kentara di handrest baru yang berbahan lebih empuk. Selain itu, ada fitur bantu berkendara bernama G-Vectoring Control atau GVC. GVC akan memperhitungkan input pengemudi pada setir dan menyesuaikan outputnya. Hasil akhir pengendalian yang lebih terasa premium. Mazda CX-3 ini memiliki kelebihan seperti teknologi Sekai Active, desain modern yang enak dipandang, terasa lebih premium dibanding merek Jepang yang lain. Hanya saja, di balik itu semua teknologinya memaksa perawatan tidak bisa dilakukan sembarangan. Number 5. Toyota CHR. Sejak diluncurkan 10 April 2018, cuma satu varian yang dibawa utuh dari Thailand. Mesinnya memakai 2 ZR strip FBA, 4 silinder 1.8 liter, seperti yang dipasarkan di negara Malaysia dan Thailand. Harga Toyota CHR 18 CVT mulai dari 485,5 juta, sedikit lagi sampai angka 500 juta. Fitur lengkap juga dijadikan alasan harga CHR tidak bisa ditawar, khususnya dari sektor keselamatan ya. CHR jadi paling lengkap fitur safety-nya dengan 7 airbag, rem cakram di keempat roda, ABS ABD plus BA, Vehicle Stability Control plus Traction Control, Hill Strut Assist Control, Rear View Monitor System, dan Blind Spot Monitor System. Sedangkan bagian kenyamanan dan pengendalian didukung suspensi belakang double wishbone yang satu paket dengan platform TNGA. Desain modern dan dinamis serta pengendalian yang diklaim punya karakter sporty juga jadi bahan marketing penjualan CHR. Tam mengatakan CHR untuk mereka yang melihat desain secara emosional dan ingin pengalaman berkendara melebihi yang sudah ada. Number 6. Honda HR-V punya amunisi komplit dalam berkompetisi di segmen LSUV maupun crossover. Ialah satu-satunya yang disenjatai dua pilihan mesin. Dua segmen pasar sekaligus diraup. Dan pintarnya Honda, untuk ukuran SUV atau crossover kelas HR-V tidak ada yang bermesin ini. Paling ada Wuling Almaz, itu pun juga mesin 1.5 turbo. Model facelift membawa cukup banyak perbedaan dibanding yang lama. Paling jelas perubahan grill yang lebih tebal dan lampu depan menggunakan LED. Varian tetap sama, namun Honda Prospect Motor memberikan fitur yang lebih berlimpah, bahkan pada varian paling bawah. Ada satu varian baru yang tergolong menarik. HPM menghadirkan tipe 15L E Special Edition. Ini adalah jalan tengah bagi konsumen yang ingin fitur tipe 18 Prestige tapi tak perlu bermesin kapasitas besar. Harganya juga mengisi celah kosong antara tipe 15E dan 18 Prestige. HR-V ini juga satu-satunya yang dilengkapi fitur cruise control dan electric parking brake. Ada juga fitur auto brake hold yang mampu menahan mobil di tanjakan. Juga fitur keselamatan aktif kontrol, stabilitas selain fitur keselamatan pasif yang sudah banyak. Head unit monitornya pun bertambah besar. Kepraktisan kabin sudah menjadi kelebihan Honda sejak dulu. Tidak ada kata sempit untuk penumpang depan apalagi belakang. Legroom dan headroom tergolong lapang. Nah, itu dia tadi video singkat 6 mobil yang terus meramaikan pasar otomotif di Indonesia di tipe compact SUV. Semoga video ini bermanfaat, jaga selalu kesehatan, dan ikuti terus channel Beli Mobil dengan cara klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Dadah!